Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Ustadz Menjawab. Bersama saya Ahmad Fauzan dan tentunya menghadirkan narasumber. Kali ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Amrullah. Sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustadz. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk edisi hari ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Amrullah yang nanti akan menjelaskan, melanjutkan materi yang pernah dibahas di edisi sebelumnya. Kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung nanti di paruh kedua di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, telepon WhatsApp di 08152553000. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah awal sebagai mukadimah kita di kesempatan sore hari ini. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, pemirsa MTA TV, juga pendengar radio Persada FM, dimanapun bisa menangkap siaran ini. Kembali pada sore hari ini kita belajar bersama tentang agama kita, ya, untuk memahami bagaimana kita dalam beragama ini supaya bisa menjadi lebih baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya yang menuju beliau dan baik. Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah kami sampaikan bagaimana agar kita bisa memahami dasar-dasar sendi-sendi agama kita ini dengan mudah, untuk memudahkan pemahaman kita tentang agama kita ini. Kemarin sudah kami sampaikan bagaimana agama ini dibangun di atas 5 sendi, ya. Bunyal Islam wal khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Bahwasanya agama ini, ya, Islam ini dibangun, dibina, ya, atas 5 sendi atau 5 pilar. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan selain Allah dan aku Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian bahwasanya mendirikan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, kemudian berhaji bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian sudah kita sampaikan bagaimana bahwasanya kalau kita umpamakan Rasulullah menyampaikan bahwasanya bangunan Islam ini seperti satu bangunan rumah, ya. Namanya satu rumah, insya Allah kita semuanya yang pernah membangun rumah kita tahu dimulai dari pondasi, ya. Nah, bangunan rumah kita supaya kokoh itu dimulai dengan adanya pondasi. Nah, pondasi daripada agama kita adalah syahadat. Tepatnya 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah pondasi itu terbangun dengan kuat, maka berdiri di atasnya adalah tiang-tiang pancangnya. Dan ini adalah sholat kita. Maka dalam agama ini sholat adalah sebagai as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau dalam satu bangunan rumah adalah sebenarnya tiang-tiang daripada sokoh guru daripada satu bangunan itu, sehingga nanti bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh. Kemudian ketiga adalah puasa. Puasa dalam bahasa agama adalah puasa itu junnah atau perisai. Nah,
dalam satu rumah, ya, perisai bagi rumah adalah dinding-dindingnya. Dan dinding itu adalah, ya, terkoneksi dengan tiangnya. Ya. Hampir mustahil satu dinding yang berdiri sendiri tanpa ada tiang. Itu. Atau juga tidak terkoneksi dengan pondasinya. Maka inilah bangunan daripada keislaman kita. Sudah mulai dari pondasinya adalah akidahnya, kemudian tiang-tiangnya, sokok gurunya adalah sholat kita, kemudian dindingnya adalah dari puasa-puasa kita sebagai perisai yang akan mengamankan, melindungi daripada para penghuninya. Kemudian yang keempat, kita pada bahas yang keempat adalah tentang zakat. Zakat ini, ya, kalau kami boleh menganalogikan sebenarnya pintu atau jendela daripada rumah itu. Analoginya begini Bapak semuanya. Jadi rumah yang sehat itu, ya, insya Allah memiliki pintu dan jendela agar udara bisa mengalir dan kotoran bisa keluar. Adalah sangat naif kalau seandainya rumah kita itu tanpa pintu, tanpa jendela. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kotoran dari rumah itu? Kan lewat pintu. Kemudian pintu dan jendela bagi sebuah rumah sebagai media atau saluran untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Supaya udara bisa masuk, keluar masuk, dan juga cahaya bisa keluar masuk juga. Seperti hanya rumah yang perlu sirkulasi udara melalui pintu dan jendela. Ya. Maka seorang muslim dalam hal ini harus berbagi rezeki dalam bentuk zakat, infak, sedekah agar tidak terjebak dalam keserakan dan menjadikan hidup lebih berkah. Jadi zakat, infak, dan sedekah adalah sarana membersihkan harta dan menolong sesama dalam kehidupan seorang muslim. Kita mencoba mengambil satu ayat dalam Al-Quran dari kata-kata infak itu, ya. Ayat pertama dalam Al-Quran yang berdasar urutan turun, ya, yang mencantum kata-kata infak adalah surat Al-Baqarah ayat 3 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 3. Di sini jadi lafaz infak pertama dalam Al-Quran berdasar urutan mushaf adalah ini dalam Al-Baqarah ayat 3 ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi perintah untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 35. Jadi infak itu dari akar kata nafaqah, ya, yang bisa diartikan sebagai lubang atau terowongan. Yang ayatnya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kurang lebihnya, artinya mau langsung untuk mempercepat. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, maka jika engkau mampu membuat suatu terowongan di dalam bumi atau tangga ke langit untuk membawa suatu tanda mukjizat, maka lakukanlah. Tetapi jika Allah menghendaki, tentu Dia akan mengumpulkan mereka dalam petunjuk, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Al-An'am ayat 35. Jadi kata nafak di sini berarti lubang atau terowongan dalam bumi, yang menunjukkan makna harfiah dari akar kata yang juga digunakan dalam istilah infak atau nafkah, yang secara maknawi bermakna mengeluarkan sesuatu, seperti mengeluarkan harta di jalan Allah. Kemudian dalam surat At-Taubah, ya, ayat 60. Di sini Allah menyampaikan bahwasanya dengan menyebut zakat dengan kata sedekah, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fi riqabi wal hurimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk ini yang Allah SWT dalam Al-Quran. Pertama untuk orang-orang fakir, kedua orang-orang miskin, ketiga amil zakat, keempat mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak, yang keenam untuk orang yang berhutang, yang ketujuh untuk jalan Allah sabilillah, yang kedelapan untuk ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi kata-kata zakat ya, kalau di sini tadi Allah menyebut dengan innamas shadaqatu, sedekah. Kalau tadi di Al-Baqarah ayat 3 tadi, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ya, jadi menginfakkan sebagian harta kita. Jadi menginfakkan bisa bentuknya bisa zakat, ya, bisa infak, bisa sedekah itu. Jadi inilah 8 Allah menetapkan 8 mustahil zakat atau 8 golongan yang berhak menerima zakat dengan diksi sedekah di sini atau ayat 60 ini. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa, untuk makan saja susah. Kemudian orang miskin, ya, punya sedikit tapi tetap kekurangan. Kemudian amil, petugas yang mengurusi zakat. Nah, kalau konteks kekinian mungkin nanti masih perlu didiskusikan ya, karena kalau amil itu kan dulu ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Ya. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau masih lemah imannya. Yang kelima, hamba sahaya. Ya, jadi kalau dulu untuk membebaskan budak, kalau sekarang dalam konteks kekinian, ya bisakah untuk membebaskan orang dari perbudakan modern? Mungkin dari utang yang berat dan lain-lain. Nah, ini mungkin nanti pasti perlu kajian dari para ulama. Yang keenam, ghurim, orang yang terlilit utang karena kebutuhan mendesak. Ya. Yang ketujuh, fisabilillah. Jadi segala aktivitas di jalan Allah, baik untuk dakwah, untuk mendirikan Islam, untuk jihad, membangun pesantren, media dakwah, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil. Jadi musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Kemudian kita mencoba menyelami ya, atau mengambil hikmah daripada diksi kata infak dalam Al-Quran itu. Jadi hikmah diksi infak, kalau dalam akar katanya artinya terowongan atau lubang. Adalah terowongan atau lubang atau saluran sebagai cara Allah membimbing kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Yaitu kata infak dalam bahasa Arab ya, berasal dari akar kata nafako, yang salah satu maknanya adalah terowongan atau lubang. Mana ini memberikan hikmah mendalam tentang cara mengeluarkan harta di jalan Allah. Nanti banyak sekali kata diksi infak dalam Al-Quran ya, nanti bisa kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, jalan yang terus mengalir. Ya, seperti terowongan yang memiliki 2 ujung, infak mengajarkan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak hilang, tetapi mengalir dan memberikan manfaat baik bagi penerima maupun pemberi infak tadi. Yang kedua, hikmahnya bahwasanya itu menghilangkan penghalang. Jadi terowongan dibuat untuk melewati rintangan seperti gunung atau tanah yang sulit. Ya. Demikian pula infak membantu menghilangkan kesulitan hidup orang lain dan membuka jalan menuju keberkahan. Dan ternyata dalam agama kita ya, bahwasanya tidak akan berkurang harta seseorang karena dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan berzakat. Dan seperti ini hanya bisa dibaca dengan kacamata iman. Kalau dengan kacamata logika, ya berarti berpikirnya kita punya 1 juta umpamanya, keluar 100.000, ya berarti secara logika berarti kita kehilangan 100.000, tinggal 900.
ribu. Tapi dalam bahasa iman, dengan kacamata iman, kita punya 1 juta, keluar 10%, nanti Allah pasti akan ganti. Ini kalau kita membaca dengan bahasa iman. Kemudian hikmah yang lain adalah bahwasanya proses alami dan berulang. Bahwa dalam dunia hewan, kata nafako itu juga terkait dengan liang atau lubang tempat keluar masuk hewan itu. Ini mencerminkan bahwa infak harus menjadi kebiasaan yang terus-menerus, bukan sesuatu yang dilakukan sekali saja. Jadi kalau kita sedikit belajar bahasa Arab, Bapak Ibu semuanya, di awal surat tadi, Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Jadi dari kata-kata yu'minuna bil ghaib, mereka beriman, itu bentuk fi'il mudhari. Ya. Wa yuqimunas sholah, dan mendirikan sholat, itu juga fi'il mudhari. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, itu juga fi'il mudhari. Jadi sesuatu yang sedang dilakukan dan masih terus berlangsung. Kalau dalam bahasa Inggris namanya present tense atau continuous. Jadi satu pekerjaan, satu aktivitas yang sedang berlangsung dan masih terus berlangsung. Inilah makna tersembunyi daripada perintah infak itu adalah tidak hanya berhenti sekali saja, ya, tapi berketerusan. Jadi berkali-kali, terus-menerus. Dan ternyata dengan itu, ya, membuat harta itu bukannya semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah. Dan semuanya bisa dibaca dengan kacamata iman. Kemudian yang keempat, menghindari sifat kikir. Jadi kata nafaqah, terowongan itu ya tidak menyimpan udara atau benda di dalamnya, melainkan membiarkannya mengalir. Ini mengajarkan bahwa harta sebaiknya tidak ditimbun dengan sifat kikir, tetapi dikeluarkan untuk kemaslahatan. Dalam bahasa Inggris namanya currency. Current itu kan sesuatu yang mengalir itu loh. Kalau berhenti itu malah tidak sehat. Ya. Dana mengendap itu tidak sehat, bahasa Inggris ya. Dengan memahami hikmah ini, infak bukan hanya soal memberi, tetapi bagian dari sunatullah tentang aliran rezeki dan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah sampaikan, khudh min amwalihim shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholla alaihim in sholatakas sakana lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi zakat ini bukan sekedar transfer harta, tapi juga penyucian jiwa. Jadi orang yang berzakat itu dibersihkan dari sifat kikir, cinta dunia berlebihan, dan dosa yang menempel karena harta. Dengan zakat, jiwa disucikan. Jadi akan lebih ringan, lebih lapang dan tentram. Nabi pun juga diperintahkan ya, untuk mendoakan para muzaki, karena doa beliau menjadi penenang hati dan keberkahan tambahan. Jadi kalau kita tahu tentang diksi zakat, infak, sedekah. Zakat itu untuk mensucikan, ya. Infak itu ya untuk tadi ya, seperti satu terowongan untuk menuju surga. Sedekah itu sebagai bentuk daripada kita tuh membenarkan daripada perintah agama ini. Kemudian zakat adalah sebagai detox spiritual. Jadi kalau dalam tubuh kita ada namanya detoksifikasi tubuh ya, maka zakat sebagai detox spiritual, yaitu bagaimana harta yang bercampur hak orang lain akan membuat hati menjadi kotor ya, maka harus dikeluarkan supaya bersih. Zakat tidak membuat kita tuh miskin ya, justru membuat harta halal, berkah, dan nyaman disimpan. Kemudian tanpa zakat, harta bisa jadi racun.
dengan zakat harta bisa menjadi cahaya. Kemudian harta itu seperti air. Jadi jika tidak mengalir, air jadi keruh. Allah memerintahkan zakat supaya harta menjadi bersih, berkah, dan menenteramkan jiwa. Kembali pada bahasan di depan tadi Bapak Ibu semuanya, bahwasanya ya diksi zakat itu adalah untuk mensucikan. Jadi atau diksi infak adalah sebagai terowongan atau lubang. Maka kalau kembali pada tadi 5 pilar Islam tadi, bahwasanya satu bangunan itu ya, pertama setelah ada pondasinya, kemudian ada tiang-tiangnya, kemudian ada dinding-dindingnya, yaitu puasa gitu, yang melindungi dari para penghuninya. Yang ketiga yang keempat ada terowongannya, ada lubangnya, ya, untuk apa? Mengeluarkan kotoran yang ada di dalam rumah itu, mengeluarkan kotoran yang diproduksi oleh penghuni rumah itu. Maka diksi zakat, infak, sodakoh itu sangat indah sekali. Bahwa dengan zakat itu nanti bisa mensucikan daripada penghuni rumah itu. Dengan infak, adanya terowongan berupa pintu dan jendela daripada satu rumah, itu bisa menjadi saluran sarana untuk bagaimana rumah itu bisa bersih, yaitu dengan zakat tadi, mengeluarkan harta itu tadi. Dan ada sodakoh, kata sodik adalah membenarkan. Bagaimana penghuni rumah itu membenarkan ya tuntunan Allah, perintah Allah dalam rangka apa? Hubungannya dengan mengeluarkan harta. Jadi kalimat zakat, infak, sodakoh itu adalah untuk mensucikan jiwa, mensucikan penghuni rumah, dan salurannya apa? Dengan infak tadi. Dibuat satu terowongan, satu lubang, sehingga kotoran yang ada di rumah bisa keluar dari rumah itu. Bentuknya apa? Bentuknya mengeluarkan, bahasanya kotoran, tapi sebenarnya adalah yang kotoran yang bisa menjadi kebaikan buat para penghuni rumah, bisa menyehatkan penghuni rumahnya. Dan tadi juga menjadi aliran udara yang bersih, bisa keluar masuk, juga menjadi sarana cahaya juga bisa masuk ke dalam rumah-rumah kita. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pemahaman kita tentang bagaimana 4 pilar sudah kita lalui bersama, kita paham bersama, yaitu tentang pondasi, kemudian tiang, kemudian dinding ya sebagai hanya yang mengamankan, memberikan keamanan pada penghuninya. Dan yang keempat adalah zakat untuk membersihkan daripada rumah itu, membersihkan lantai rumah, menyehatkan dari penghuni rumahnya. Begitu Mas Fauzan. Baik, terima kasih Ustaz. Turan awal sudah disampaikan, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Ya baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Di paruh kedua, seperti yang sudah saya janjikan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, telepon WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini Ustadz, sudah ada pertanyaan datang dari Mudrikah yang ada di Bengkulu Utara. Ustadz, bagaimana kalau kelompok kurban itu ada yang belum sholat karena masih kecil? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya idealnya kurban itu ya, walaupun memang tidak ada larangan nih untuk yang masih kecil, tapi mungkin sebaiknya itu untuk orang tua. Dalam artian bahwasanya kan kalau kurban itu ya atas nama orang tua, bapaknya terutama, itu nanti kan pahalanya untuk satu keluarga. Tapi kalau untuk anak ya, bapaknya juga tidak ada ini ya, tidak ada larangannya seperti itu. Tapi boleh jadi itu sebagai bentuk pendidikan buat anak-anak kita agar mengasuh mereka, ya mengajar pada mereka tentang pentingnya berkorban. Pertama itu. Yang kedua, tentunya lebih penting lagi adalah apa? Adalah bagaimana anak itu lebih dimengertikan dulu tentang sholat. Ya, sebelum
ibadah-ibadah yang lain. Bagi kurban kan sebenarnya juga belum wajib bagi anak-anak seusia itu. Jadi itu ya, jadi kalau kami pribadi idealnya kurban tua atau atas nama orang tua dan monggo. Jadi kalau anak boleh dibawa ya boleh diasung, dimotivasi, diajarkan tentang berkurban ya monggo saja. Ngoten dari Mas. Ya. Kemudian berikutnya di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Ibu Sri, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Sri. Dari mana, Iya, Bu? Ustaz, terima kasih. Salam. Dari mana ini? Dari Pacitan. Pacitan, oh ya. Iya. Monggo. Begini, Ustaz, yang saya tanyakan itu tentang sholat. Kalau sholat wajib otomatis kan bersama imam berjamaah. Tapi yang sering ngeblank pada diri saya itu ketika sholat sunnah, terutama sholat lail, itu apabila sedang sujud. Sujud itu kan 2 kali. Sujud pertama, sujud kedua. Tapi kadang-kadang kalau saya udah ngeblank itu, tapi begini, sujud saya tadi udah sekali apa 2 kali, itu menjadi keraguan-keraguan di diri saya. Kadang-kadang saya ingat udah berdiri, tadi saya baru sujud sekali. Tapi saya kadang ingatnya itu udah berdiri gitu. Kalau ingatnya udah berdiri, itu bagaimana? Dan kalau sujud saya itu lupa cuma sekali, itu bagaimana pula? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ini luar biasa ya, Bu ya. Jadi alhamdulillah Ibu masih bisa istiqomah menjalani sholat malam, sholat lail ya. Satu kenikmatan tersendiri buat Ibu ya. Jadi memang sholat malam itu termasuk sholat yang berat ya. Tidak setiap bagian umat ini punya kemampuan yang sama. Kalau Allah berikan kemampuan pada Ibu untuk sholat malam itu disyukuri. Pertama itu. Nah tentunya yang sebelum kita menjawab itu Ibu Sri, bahwasanya bagaimana agar kita itu sholat menghadap Allah, menyembah Allah itu dalam posisi yang fresh. Bahasa yang ngerti. Jadi kalau Ibu tadi kok sholat kok isolali bahasa ngoten nggih. Kalau bahasa syariat kan namanya lupa itu kan diangkat pena, gitu loh, diangkat pena. Nah yang lebih penting lagi adalah apa? Bagaimana supaya kita itu tidak lupa, ya Ibu. Jadi mungkin saya bisa memberikan satu tips buat Ibu ya, bagaimana agar kita itu bangun malam itu bisa melaksanakan sholat dengan fresh. Yang pertama, kalau kita memang bisa bangun sholat malam, ya itu mandi Bu ya. Jadi tidak hanya sekedar wudhu ya. Jadi awal dengan mandi tuh, jadi mandi membasuh seluruh anggota tubuh dari atas sampai bawah, kepala sampai ujung kaki tuh. Itu nanti rasanya pasti beda sekali rasanya ya. Kalau memang kita takut dingin ya bisa dengan pemanas air, atau kalau kita tidak punya pemanas air atau water heater di kamar mandi kita ya, kita bisa akali. Kalau kita memang sudah berazam untuk bisa melaksanakan sholat malam, ya tentunya kita sudah persiapkan. Mungkin siapkan termos mungkin ya. Termos berisi air panas penuh, nanti ditaruh di tempat tidur. Nanti pada saat kita mandi, ya saat ke kamar mandi di bawah, sehingga kita bisa mendapatkan ya air yang hangat saat kita mandi. Dan setelah itu bisa wudhu. Nah, dengan kondisi yang fresh seperti itu, ya insya Allah kita nanti bisa lebih khusyuk dalam sholat, bisa lebih segar dalam sholat, dan tidak akan mudah lupa kita tuh dalam sholat-sholat kita. Nah, kalau tadi kalau Ibu sampai dengan ya sholat kok sampai lupa, ya kalau bahasanya kalau namanya lupa itu ya diangkat pena, gitu loh, diangkat pena. Jadi insya Allah tidak apa-apa Ibu ya, seperti itu. Jadi itu usahakan bahwasanya kita untuk berikutnya kita persiapkan diri kita. Dan satu hanya bagi harus kita sadari, kita sholat itu menghadap siapa toh?
Jadi kita suatu menghadap Allah, sowan pada Allah, baca gitu. Allah Rob yang maha besar, Rob yang maha tinggi, Rob yang maha segalanya. Kalau kita mungkin bisa membayangkan kita mau menghadap Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati aja, kita persiapan seperti apa. Tentunya kita menghadap Allah, tentunya ada persiapan yang lebih baik, lebih hebat lagi ya, dan lebih ini lagi tentunya. Bisa lebih perhatian lagi kita dalam menghadap Allah. Mata Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan datang dari Pak Supriyono yang ada di Batang, bahwa jin itu kalau tidak salah saya pernah mendengar ada yang Islam dan ada yang kafir. Mohon maaf kalau pertanyaannya salah. Yang pertama, apakah jin itu termasuk yang gaib? Kedua, apakah jin itu yang Islam dan beribadah seperti manusia dan juga meninggal dunia? Yang ketiga, apakah jin itu juga makan dan minum seperti manusia? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Yeah. Jadi Bapak Supriyono ya, di Batang. Kita kembali pada tujuan penciptaan. Ya. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Satu. Dan jin itu juga diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jadi jin itu Allah ciptakan sebelum manusia. Jadi sebelum ada yang tercipta oleh Allah, sudah ada makhluk Allah yang namanya jin. Tuh, dan nanti terus rangkanya tadi bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya tidaklah Allah ciptaan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Nah, dalam konteks ini ya, kalau dalam konteks kekinian, karena sekarang adalah Nabi Muhammad itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diutus untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas basyira wa nadhiron. Jadi untuk rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu untuk rahmat seluruh alam, tidak terkecuali adalah untuk alam jin. Jadi maka kalau bahasanya ada jin yang Islam, ya benar ya, jin Islam itu ada. Kemudian apakah jin itu termasuk makhluk ghaib? Ada satu ayat dalam Al-Quran, mungkin nanti bisa Pak Supriyono buka ya, di surat Al-A'raf ayat 27, ya di penggalan ayat yang belakang itu ya. Sesungguhnya ia, iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini pernyataan Allah. Jadi jin itu eksis nyata ya. Tapi keberadaan mereka di alam yang tidak bisa ditangkap mata manusia kecuali dalam kondisi tertentu atau izin Allah. Jadi gaib di sini bukan berarti tidak ada, tapi tidak kasat mata. Itu kita tidak bisa melihatnya. Kemudian apa jin itu beribadah di manusia? Ya, tadi jin itu beribadah seperti yang kita manusia. Kemudian apa jin meninggal seperti manusia? Iya, jinnya meninggal ya, seperti kita manusia. Ya, juga mengalami kematian karena jadi setiap yang dicipta Allah itu kulluman alaiha fan. Setiap yang Allah cipta nanti fana, pasti ada akhirnya. Tidak terkecuali adalah jin. Kemudian apa jin itu makan dan minum? Ya, jin itu juga makan dan minum seperti hanya manusia. Jadi dalam hadis riwayat Muslim disebutkan sesungguhnya jin memakan apa yang tidak disebut nama Allah ketika ia disembelih. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya tulang-tulang menjadi makanan bagi jin muslim dan kotoran menjadi makanan bagi jin kafir. Jadi singkatnya bahwasanya jin itu juga makhluk gaib yang tidak kasat mata dalam pandangan kita manusia. Yang kedua, dia juga Allah berintah beribadah. Kemudian jin juga meninggal. Kemudian jin juga makan dan minum juga seperti kita manusia. Tapi mereka hidup di alam yang lain, bukan seperti hanya alam yang kita huni seperti ini. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami Ibu Sri yang ada di Pacitan. Kita coba kembali untuk menerima Anda di line telepon. Silakan, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Abu di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, silakan Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Agus. Abu Syuhada. Abu Syuhada. Begini Pak Ustaz, Pak Abu Syuhada ini, saya mendengar pernyataan dari beberapa tausiah yang diputar di tiap rekaman-rekaman platform itu, di radio, di internet itu, yang mengatakan bahwa zakat itu, baik pun zakat mal, zakat produksi, sedekah itu juga bisa menjauhkan manusia dari penyakit. Karena setiap kali kita memberikan zakat, kita dijauhkan Allah dari penyakit zahir lah itu kan. Penyakit batin pasti, penyakit zahir yang kedua, karena kita nanti kita tidak mau bayar zakat, kita mampu. Uang bayar zakat itu kita ambil semua dan kita berikan dan kita kasihkan kepada haknya. Nanti Allah akan tarik uang zakat itu lewat lain, mungkin lewat fakir atau rumah sakit atau hal yang lain lah, yang bisa membuat itu menjadi miskin karena kita tidak memberikan hak orang itu. Karena kita tidak bisa memberikan hak orang, akhirnya kita nanti tarik dari kita beri penyakit, kehilangan, kemalingan dan segala macam. Jadi pertanyaan saya Ustaz, itu apakah benar, apakah ada tuntunan dari Rasulullah atau hadisnya ataupun di ayat Quran yang mengatakan seperti itu, bahwa kalau kita tidak memberikan hak orang itu kita akan diambil dan uang kita dari kita diberikan. Dan jika kita memberikan zakatnya dengan baik, kita akan menjauhkan Allah dari penyakit. Jadi pertanyaan saya, apakah itu ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya? Itu aja Ustaz, mohon maaf. Terima kasih atas usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar jenengan. Jadi zakat menjauhkan dari penyakit. Apakah benar itu, Ustaz? Ya. Jadi Bapak Abu Syuhada, ya. Abu Syuhada, bahwasanya kalau tadi kami sampaikan di depan tadi, jadi zakat itu kan zakat, infak, sedekah. Itu satu diksi dalam Al-Quran, yang ketiganya itu saling berhubungan. Oke. Ya. Jadi zakat itu kalau dalam bahasa agama kan tadi di surat At-Taubah ayat 103 itu kan bisa mensucikan, ya, bisa mensucikan. Jadi zakat itu, ya. Bentar, kita buka kembali ya. Jadi zakat itu ya membersihkan dan mensucikan, bahasanya gitu. Nah, sesuatu yang bersih dan suci ya itu tentunya membawa kebaikan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Ya. Jadi sesuatu yang baik dalam diri kita ya itu nanti pasti nanti endingnya juga pasti sehat. Walaupun ya bahasanya kalau dalam bahasa Al-Quran tidak langsung menyebut harus apa tadi? Menyembuhkan penyakit itu ya. Menjauhkan dari penyakit. Menjauhkan dari penyakit. Tidak seperti itu, Pak. Ya. Tapi memang banyak sekali ya bahwasanya dalam agama ini bagaimana orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mengeluarkan hartanya itu bisa dilepas oleh Allah dari berbagai macam ya kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Tuh. Jadi kalau kami memahami bahwasanya kalau dari diksi kata zakat tadi, zakat itu membersihkan dan mensucikan. Jadi sesuatu yang suci dan bersih itu pasti akan menyehatkan, bahasanya gitu, ya. Dan apa nanti apa akan mensucikan dari penyakit, apa dari mensucikan dari kekotoran jiwa, ya itu bisa dua-duanya, Tapi yang kita yakini bahwasanya dengan zakat itu ini adalah satu perintah agama. Apa zakat ini juga adalah satu pondasi dasar daripada agama kita. Maka kita laksanakan itu. Kalau nanti ternyata dengan itu nanti Allah berikan kita mungkin dia sembuh dari penyakit, kemudian hati menjadi bersih adalah sebagai bonus saja bagi diri kita. Begitu Pak Ustadz yang bisa kami sampaikan. Ya, baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita, Ustadz. Ya. Sebagai penutupnya kembali kepada tema yang disampaikan, silakan Ustadz. Ya, kembali pada tema kita ya bahwasanya pilar agama kita ada 5 sendi ya, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya. Sudah kita sampaikan bahwasanya
sebenarnya kita tuh bersama tuh sebenarnya kita membangun rumah. Kita mulai dari pondasi kita. Pondasi sudah kokoh, kemudian nanti ada pilar-pilarnya atau tiang-tiangnya atau sholat kita. Dan sholat kita bisa tegak berdiri. Nanti di situ akan ada ya dinding ya yang menjadi pelindung, mengamankan dari penghuni rumahnya. Nah, satu dinding jadi bukan dinding yang buntu, tapi harus ada salurannya, yaitu adalah dengan pintu dan jendela. Nah, fungsi dari pintu jendela ini dalam konteks agama kita sebenarnya adalah sebenarnya untuk menjadi apa? Mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam rumah. Dalam ini adalah dengan zakat. Bisa mensucikan, bisa membersihkan, ya mengeluarkan harta yang memang bukan hak kita, kan dalam agama ini ada zakat yang 2,5% minimal ya. Dan juga nanti ada infak, ada juga sodakoh. Dan tiganya itu semuanya untuk membersihkan dari penghuni rumah itu. Maka dalam agama ini ya zakat adalah menjadi salah satu bagian daripada pilar agama kita, dan itu menjadi keharusan bagi para penghuninya untuk membersihkan dirinya, juga mensucikan pribadinya, juga nanti bisa untuk membersihkan dan mensucikan rumah yang ditinggalinya, yaitu rumah besar kita, yaitu Islam, agama Islam ini. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz untuk materinya dan juga beberapa jawaban yang sudah disampaikan. Di lain waktu, lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.